Setelah mengesahkan 16 provinsi, rekapitulasi berjenjang KPU RI berlanjut untuk 3 provinsi lainnya, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Lalu bagaimana perkembangannya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian. Septian, apakah dari ketiga provinsi tersebut ada yang sudah disahkan? Ya, selamat sore Egan dan juga pemirsa. Benar sekali, memasuki hari ke-15 rekapitulasi penghitungan suara untuk nasional diselenggarakan oleh KPU RI. Saat ini ada 3 provinsi tambahan yang sedang dilakukan rekapitulasi, yakni Provinsi Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Barat. Di panel A, di gedung 2, lantai 2 gedung KPU RI diselenggarakan untuk 2 provinsi, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, maksud kami, dan juga Sulawesi Barat, yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Sementara untuk panel B yang diselenggarakan di halaman KPU RI dipimpin oleh Komisioner August Melas dengan agenda merekapitulasi Provinsi Jawa Timur. Untuk sementara perhitungan untuk suara pemilihan presiden ini sudah disahkan oleh kedua panel untuk KPU RI dari Hashim Asyari, baik itu juga dengan August Melas. Untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon, yang pertama dari Provinsi Sulawesi Tenggara, pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin mendapatkan perolehan suara sebanyak 361.585 suara. Kemudian untuk pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara sebanyak 1.113.000 suara. Kemudian untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud ini mendapatkan sebanyak 90.727 suara. Kemudian untuk bergeser ke Provinsi Sulawesi Barat, Paslon 01 mendapatkan suara sebanyak 223.153 suara. Kemudian untuk Paslon 02 sebanyak 533.757 suara dan Paslon 03 sebanyak 62.504 suara. Kemudian untuk panel B di Provinsi Jawa Timur, perolehan masing-masing pasangan calon bisa kami sampaikan adalah pasangan 01 mendapatkan sebanyak 4.492.000 suara, kemudian pasangan 02 mendapatkan sebanyak 16.716.000 suara, dan pasangan 03 mendapatkan suara sebanyak 4.434.000 suara. Sehingga dari penambahan 3 provinsi, khususnya untuk penghitungan presiden dan wakil presiden, saat ini sudah sebanyak 19 provinsi yang berhasil direkapitulasi. Selain 3 provinsi ini juga kemarin ada Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Gorontalo, DIY, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Egan. Ya, Septian, apakah ada yang menyampaikan catatan khusus dalam rekapitulasi tersebut? Ya, Egan, tadi sebelum dimulainya rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Timur di panel B, ada beberapa catatan khusus yang disampaikan oleh saksi pasangan calon presiden 01 sampai 03, baik itu juga yang disampaikan oleh saksi-saksi partai. Bisa kami sampaikan ada beberapa keterangan yang disampaikan dari masing-masing saksi pasangan calon, khususnya dari 01 dan juga 03, yakni adanya yang disampaikan 01 adalah banyak kesalahan input data pada Sirekap sehingga aplikasi sistem informasi rekapitulasi Sirekap di KPU ini diragukan. Kemudian Bawaslu juga dikritisi karena tidak menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik sehingga hanya memberikan sanksi-sanksi administratif dan tidak ada sanksi berat. Kemudian juga akhirnya ditanyakan bagaimana proses pertanggungjawaban dari kejadian-kejadian tersebut. Sementara dari 03 juga mengkritisi sebanyak 663 TPS se-Jawa Timur ini tidak menandatangani berita acara pengesahan karena ditemukannya berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Sementara kami juga memantau tadi di panel B, ada juga yang disampaikan oleh masing-masing saksi peserta pemilu atau saksi partai. Di antaranya adalah dari kubu Partai Amanat Nasional atau PAN yang menyampaikan di salah satu kecamatan di Jember, Jawa Timur, yakni Kecamatan Sumber Baru, adanya rekapitulasi ulang. Namun rekapitulasi ulang tersebut mengganggu suara pemilu di Kabupaten Jember tersebut secara keseluruhan. Kemudian juga untuk informasi lainnya adalah KPU RI saat ini juga tengah melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia, karena adanya dugaan penambahan daftar pemilih tetap, dan di sana sudah ada Komisioner KPU RI Idham Holik, dan juga persidangan untuk kasus tersebut juga saat ini tengah dijalankan. Sementara untuk informasi lainnya, Egan dan juga pemirsa, untuk tenggat waktu yang
sampaikan maupun ditetapkan oleh perundang-undangan untuk KPU RI maksimal adalah pada tanggal 20 Maret. Namun seperti yang kita tahu dari beberapa hari kebelakang ini berbagai isu menerpa karena adanya pengunduran untuk beberapa penghitungan di tingkat provinsi, baik itu juga di tingkat kabupaten kota, karena adanya berbagai permasalahan mulai dari pemungutan suara ulang, kemudian adanya protes-protes dari masing-masing saksi partai, sehingga mempengaruhi rekapitulasi secara nasional. Namun tadi Komisioner KPU RI Agus Melas menekankan bahwa untuk tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang pada tanggal 20 Maret, seyogianya akan bisa dilaksanakan mengingat saat ini juga telah 19 provinsi yang direkapitulasi, sehingga KPU RI meyakini bahwa rekapitulasi secara nasional akan selesai lebih cepat pada tanggal 18 Maret 2024. Sementara demikian, Egan, informasi yang dapat kami sampaikan dari KPU RI. Baik, terima kasih atas informasinya, Andre Septian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.